Namaku Rani. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku pernah sangat mencintai suamiku, Raka, dan menerima keluarganya sepenuh hati. Meski dari awal, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar diinginkan berada di sana. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah kulupa. Langit mendung, udara lembab, dan dada ini terasa sesak. Aku berdiri di ruang tamu rumah mertuaku yang megah, dengan koper kecil di tangan, sambil menggendong anakku yang baru berusia 4 tahun. Badanku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang membuncah. Seperti ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang dulu kupanggil keluarga. Ibu dari awal sudah bilang, kamu itu gak cocok jadi istri Raka. Suara mertua perempuanku, Buati, terdengar dingin dan tajam. Gak bisa dandan, gak bisa masak, kerjaanmu cuma ngabisin uang. Sekarang anakku makin miskin gara-gara kamu. Aku ingin menjawab, tapi bibirku keluh. Air mata sudah menggenang. Aku tahu semua itu tidak benar. Aku selalu berusaha. Aku pernah menjual perhiasan untuk bayar cicilan rumah. Aku pernah menyembunyikan rasa lapar demi masak makanan enak untuk mereka. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Tidak pernah dianggap. Udah, Ran. Suamiku, Raka, memalingkan wajah. Kamu pulang aja dulu ke rumah orang tuamu. Aku butuh waktu sendiri. Pulang. Aku tergagap. Kemana? Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Kak. Raka hanya diam. Ibunya melipat tangan di dada. Anggap aja kamu numpang hidup di sini sudah cukup lama. Sekarang, keluar. Saat itu, hujan mulai turun. Deras. Seolah langit pun menangis bersama hatiku yang hancur. Aku memandang anakku, Arga, yang memeluk leherku erat-erat. Ia tak mengerti kenapa kami berdiri di depan pintu rumah dengan tubuh basah dan wajah penuh luka. Langkahku gontai. Aku turun dari tangga rumah mewah itu dengan koper kecil. Satu tangan menarik pegangan koper. Satu tangan menggendong Arga yang menggigil. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang menoleh. Bahkan suamiku menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Aku berjalan di bawah hujan. Tidak tahu mau kemana. Uang di dompetku hanya cukup untuk sewa kosan 2 minggu. Tak ada orang tua. Tak ada sanak saudara. Hanya aku dan Arga. Dunia terasa begitu dingin. Malam itu, aku dan Arga tidur di dalam warung kosong milik tetangga lama yang kebetulan tidak dipakai. Lantai beralas tikar. Tubuh dibalut selimut tipis, dan perut yang keroncongan kami tahan dengan air putih. Aku menatap langit-langit warung yang bocor. Sambil memeluk Arga yang tertidur di pelukanku, aku berbisik dalam hati. Ya Allah, aku nggak minta kaya. Aku cuma minta bisa hidup dengan layak, bisa bahagiakan anakku, dan bisa kuat menghadapi semuanya. Sejak malam itu, aku belajar menjadi kuat. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Besoknya, aku bangun pagi-pagi dan mulai menjajakan gorengan di pinggir jalan. Tak peduli panas, tak peduli hujan. Arga ku bawa di sampingku, duduk di tikar kecil dengan tas berisi mainan rusak. Setiap kali aku lelah, aku menatap mata kecilnya. Dari sana, aku temukan alasan untuk terus hidup. Beberapa tetangga iba. Ada yang memberikan termos bekas. Ada yang membantu mencarikan bahan. Tapi aku tahu, aku tak bisa bergantung selamanya. Aku harus mandiri. Aku harus bangkit. Suatu sore, saat aku sedang duduk menunggu pembeli yang tak kunjung datang, aku mendengar kabar dari seorang kenalan. Bahwa Raka, suamiku, telah menikah lagi. Dengan perempuan yang jauh lebih cantik, lebih kaya, dan katanya, lebih cocok jadi istri. Aku terdiam. Rasanya seperti dihantam batu besar di dada. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Karena aku tahu, hidup tidak berhenti hanya karena seseorang meninggalkanmu. Hidup terus berjalan. Dan aku akan berjalan lebih jauh dari mereka yang telah meninggalkanku. Malam itu, aku membuka ponsel lama yang sempat kupinjam dari tetangga. Aku mengetik satu kata di pencarian. Cara jualan online dari rumah. Dari situlah semuanya dimulai. Dengan sisa tenaga,
Aku menulis caption jualan di akun media sosial yang nyaris kosong pengikut. Aku mulai dengan menawarkan keripik buatan sendiri, dengan kemasan seadanya. Tak ada modal besar. Tapi aku punya tekad. Dan itu cukup sebagai bahan bakar. Hari demi hari, orderan mulai datang. Sedikit, lalu makin banyak. Aku belajar cara membungkus yang menarik. Aku pelajari bagaimana bikin iklan singkat yang menyentuh. Aku ikuti kelas-kelas gratis online, dan menyerap ilmu seperti spons. Dan ketika orang-orang tertidur lelap di malam hari, aku masih terjaga. Menimbang pesanan, menyiapkan kemasan, membalas chat pelanggan dengan ramah. Semua kulakukan sendiri, karena aku tahu, tidak ada yang akan menyelamatkanku selain diriku sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu impian kecil yang selalu kujaga. Aku ingin, suatu hari nanti, menghadiri ulang tahun anakku. Dengan kepala tegak, dengan pakaian yang layak, dan dengan kehidupan baru yang membuat mereka, mantan suamiku, mantan mertuaku, semua orang yang menginjak harga diriku, terdiam dan menunduk malu. Dan hari itu, hari yang kutunggu-tunggu itu, ternyata datang lebih cepat dari yang kukira. Matahari belum tinggi ketika aku membuka kios kecil yang kupinjam dari salah satu pemilik toko yang baik hati. Warung itu tadinya kosong, teronggok di pojok pasar dengan kayu lapuk dan atap seng berkarat. Tapi buatku, itu adalah istana. Tempat awal di mana aku mulai menata ulang hidupku. Dari abu kehancuran yang tersisa. Aku menamai kios itu dengan nama Arga. Jajanan Arga. Karena dia adalah alasanku bertahan. Dia adalah sumber kekuatanku. Hari demi hari, aku menjual keripik, gorengan, dan minuman sachet. Tanganku mulai terbiasa dengan luka minyak panas dan kulit yang terbakar matahari. Tapi tak pernah sekalipun aku mengeluh. Karena setiap lembar uang 1.000 yang masuk ke toples plastik itu, terasa seperti lembaran harapan baru. Tak lama kemudian, pelanggan mulai bertambah. Ibu-ibu di pasar menyukai keripikku yang renyah. Mereka bilang bumbunya pas, dan sambalnya nagih. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Itu bukan hanya pujian, tapi bukti bahwa aku mampu. Bahwa aku tak sehina kata mantan mertuaku dulu. Saat malam datang, aku mengendap masuk ke kamar kontrakan sempit yang kusewa. Di sudutnya, Arga sudah terlelap dengan kaki kecil menggantung dari kasur tipis. Aku mengecup keningnya dan duduk sambil membuka buku catatan. Isinya penuh dengan tulisan tangan yang berantakan, target harian, total penjualan, dan ide-ide kecil yang belum sempat kugarap. Dalam sebulan, aku bisa menyisihkan cukup uang untuk beli blender baru. Dalam 3 bulan, aku punya modal beli banner kecil dan kemasan plastik dengan nama usahaku sendiri. Dalam 6 bulan, aku mulai dikontak beberapa reseller. Dan dalam setahun, aku mulai punya langganan tetap di luar kota. Semua terasa seperti mimpi. Tapi aku tak boleh lengah. Karena setiap detik adalah ujian. Kadang bahan baku habis. Kadang pelanggan komplain. Kadang aku harus memilih. Beli susu buat Arga atau bayar listrik. Tapi semua itu kulalui. Semua itu kuterjang. Dengan senyuman yang terus kupasang meski hatiku lebam. Sampai akhirnya, Allah bukakan pintu yang tak kusangka. Seseorang dari salah satu marketplace melihat postinganku yang viral karena dibagikan oleh seorang food vlogger. Mereka mengajakku kerja sama. Produkku masuk ke etalase mereka, dan penjualan melonjak drastis. Dalam sebulan, omzetku tembus angka yang belum pernah kubayangkan. Saat itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tak percaya. Dulu aku diusir seperti sampah, dianggap beban, diremehkan. Kini, usahaku mulai diakui. Orang-orang mulai memanggilku dengan sebutan owner. Tapi, di balik pencapaian itu, ada luka lama yang belum sembuh. Raka, mantan suamiku, dan keluarganya. Meski tak pernah mencariku lagi sejak malam hujan itu, aku tahu dari beberapa orang bahwa rumah tangga barunya tak seindah yang dibayangkan. Istri barunya sering cekcok, dan bisnis mereka merosot. Tapi aku tak pernah senang mendengar itu. Karena dendam bukan jalanku. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Arga.
Sampai suatu malam, aku sedang mengecek laporan penjualan ketika notifikasi muncul di layar ponselku. Sebuah undangan digital dari nomor tak dikenal. Aku buka perlahan, dan dadaku langsung sesak. Undangan ulang tahun anakku. Arga, digelar di rumah lama tempat kami dulu tinggal. Diadakan oleh Raka dan istrinya. Di sana tertulis, mengundang seluruh keluarga besar, kerabat, dan orang tua Arga. Tanganku gemetar. Arga? Anak yang selama ini tinggal bersamaku? Yang kubesarkan tanpa bantuan sepeser pun dari mereka? Hatiku campur aduk. Marah, sedih, bingung. Tapi lebih dari itu, aku tahu satu hal. Mereka sedang mencoba menunjukkan sesuatu. Mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa Arga masih bagian dari mereka. Bahwa mereka bisa mengadakan pesta besar tanpa keberadaanku. Bahwa mereka masih bisa mengundang orang-orang penting, pakai dekorasi mewah, dan pamer kekayaan seperti dulu. Tapi yang tidak mereka tahu, aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku menatap kalender. Tanggal ulang tahun itu, hanya 2 minggu lagi. Sejak malam itu, aku menyiapkan semuanya. Aku pilih gaun sederhana tapi elegan. Aku pesan mobil mewah dari showroom yang baru saja ku transfer untuk pembelian pribadi. Bukan untuk pamer, tapi karena aku ingin hadir, dengan kepala tegak. Menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang mereka buang dulu. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan membalas hinaan dengan caci maki. Aku akan berdiri tenang, dan membiarkan keberhasilanku berbicara sendiri. Dan 2 minggu kemudian, hari yang kutunggu pun tiba. Pagi itu, langit cerah seperti ikut menyambut langkahku. Aku berdiri di depan kaca, mengenakan gaun biru tua yang jatuh elegan di tubuhku. Riasan wajahku lembut, tak berlebihan, tapi cukup untuk memantulkan cahaya dari luka yang sudah lama kupendam dan kini berubah jadi kekuatan. Di luar, mobil mewah berwarna hitam mengilap menunggu. Supir yang ramah membukakan pintu untukku. Saat aku melangkah masuk, hatiku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, inilah hari di mana harga diriku kembali. Sepanjang perjalanan, aku memandangi jalanan yang dulu sering kulalui sambil menggendong Arga kecil. Kini aku melaju di atas roda keberhasilanku sendiri. Bukan pinjaman, bukan nebeng. Mobil ini milikku. Hidup ini milikku. Dan tak ada satupun dari mereka yang akan bisa merebutnya kembali. Setiba di kompleks rumah mertuaku, deretan mobil tamu sudah memenuhi halaman. Rumah itu terlihat ramai dengan balon, tenda, dan suara musik anak-anak yang menggema. Tapi saat mobilku perlahan masuk melewati pagar, suasana mulai berubah. Beberapa orang menoleh. Sebagian menyingkir. Mereka penasaran. Siapa yang datang dengan mobil semewah itu? Aku turun dengan langkah tenang. Tumit sepatuku mengetuk pelan lantai paving, membuat semua mata tertuju padaku. Tak ada satupun yang langsung mengenaliku. Sampai seorang tetangga lama mendekat dan terbelalak. Rani? Astagfirullah. Rani ini kamu. Aku tersenyum kecil. Assalamualaikum, Bu Erna. Dia memelukku sambil masih setengah tak percaya. Ya Allah. Kamu cantik banget sekarang. Aku pikir kamu udah tinggal di luar kota. Loh, kamu datang sendirian. Aku mengangguk sambil melangkah pelan ke dalam halaman pesta. Musik anak-anak berhenti. Mata semua orang beralih padaku. Termasuk dia. Raka. Mantan suamiku itu berdiri mematung di dekat kue ulang tahun Arga yang besar. Dia mengenakan jas rapi, tapi matanya membelalak melihatku. Seperti melihat hantu dari masa lalu, tapi kali ini, hantunya datang dalam versi yang tak terbayangkan. Dan di sampingnya, wanita yang dulu jadi selingkuhannya, sekarang istrinya. Dia juga ikut terpaku, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan campur aduk antara iri dan tak percaya. Aku melangkah mendekat, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa aku masih ibu dari Arga. Anak yang mereka banggakan. Tapi selama ini mereka abaikan keberadaanku. Buati, mertuaku, muncul dari dalam rumah sambil membawa baki berisi kue. Saat matanya bertemu denganku, langkahnya terhenti.
Suaranya tercekat. Rani. Assalamualaikum, Bu. Sapaku dengan lembut. Dia tak menjawab. Matanya mengerut. Mulutnya setengah terbuka. Entah karena kaget atau karena malu. Aku tidak tahu. Dan aku juga tidak peduli. Karena hari ini, aku datang bukan untuk menyenangkan mereka. Rani, kamu datang. Suara Raka akhirnya keluar, walau pelan dan gugup. Kamu cantik sekarang. Aku menatapnya. Senyumanku pelan tapi menusuk. Aku memang selalu cantik. Cuma dulu kalian terlalu sibuk merendahkanku. Dia tercekat. Istrinya yang dari tadi berdiri diam, mendekap lengan Raka erat-erat, seolah takut aku akan merebutnya kembali. Tapi aku hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke arah anakku. Arga berdiri di antara anak-anak lain, mengenakan pakaian rapi dengan topi ulang tahun di kepalanya. Saat melihatku, wajahnya berubah cerah, matanya langsung berbinar. "Mama!" teriaknya, lalu berlari ke arahku. Aku jongkok dan membuka tangan. Arga memelukku erat, lebih erat dari yang pernah kulihat. Aku mengecup keningnya, membelai rambutnya yang mulai panjang. "Kamu bahagia, sayang?" bisikku pelan. "Iya, tapi Mama gak ada di rumah kemarin-kemarin," jawabnya polos. Aku menahan napas. Tak ingin hari itu berubah jadi drama. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Mama selalu ada. Selalu." Orang-orang mulai berbisik. Bisik-bisik itu semakin jelas, semakin ramai. Mereka bertanya-tanya siapa aku sebenarnya. Beberapa mulai mengenaliku, menyambung cerita lama yang sempat hilang dari permukaan. Dan satu persatu, pandangan berubah. Dari tatapan sinis, menjadi hormat. Beberapa orang menghampiri, menyalami, bertanya tentang usaha, menanyakan akun sosial mediaku. Salah satu bahkan bilang kalau anaknya sering beli snack dari jajanan Arga, dan tidak tahu kalau pemiliknya adalah aku. Raka berdiri canggung, mencoba mendekat. "Ran, bisa kita bicara?" Aku menatapnya sebentar, lalu melirik jam tanganku. "Maaf, aku hanya datang sebentar. Arga akan ikut aku pulang sore ini. Sesuai hak asuh. Jangan lupa, kita pernah sepakati itu di pengadilan." Dia tak bisa berkata apa-apa. Hanya berdiri, menunduk, dan menggenggam tangannya sendiri. Dan saat aku melangkah pergi menuju mobilku, semua mata masih tertuju padaku. Tapi bukan lagi karena hinaan, melainkan karena kagum, dan rasa malu yang tak bisa mereka sembunyikan. Sore menjelang saat aku membawa Arga ke mobil. Tangannya menggenggam jemariku erat, seolah takut aku menghilang lagi. Tapi aku berjanji, dalam hatiku, mulai hari itu tak akan ada lagi jarak. Tak ada lagi yang bisa memisahkan kami. Sebelum masuk ke mobil, aku sempat menoleh ke belakang. Raka dan keluarganya berdiri di teras. Wajah mereka beku, penuh tanya dan kegugupan. Tapi tak satu pun dari mereka berani memanggil atau mencegahku. Supir membukakan pintu, dan kami melaju pergi. Di dalam mobil, Arga duduk di pangkuanku. Ia bercerita tentang sekolah, teman-temannya, dan tentang pesta tadi. "Mama, kenapa tadi semua orang lihat Mama?" tanyanya polos. Aku tersenyum. "Karena Mama cantik." Arga tertawa kecil. "Iya, Mama cantik banget. Kayak di TV." Malamnya, setelah mengantar Arga tidur di kamarnya yang baru, dengan dinding penuh gambar dinosaurus dan lampu bintang di langit-langit, aku duduk di ruang tengah, menyeduh teh hangat. Tapi baru saja tegukan pertama melewati bibirku. Notifikasi ponsel berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Rani, boleh bicara sebentar?" Aku Raka. Jantungku berdegup pelan. Aku menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Untuk apa?" Balasannya cepat. "Bukan untuk mengganggu. Aku cuma ingin ngobrol. Bisa ketemu besok?" Aku tak langsung jawab. Tapi dalam hati, aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Dan mungkin, memang sudah waktunya. Keesokan paginya,
Aku bertemu Raka di sebuah kafe. Tempat netral. Bukan rumahku. Bukan juga rumahnya. Saat aku datang, dia sudah duduk. Matanya menyapu seluruh tubuhku. Dari ujung rambut hingga sepatu. Tapi aku tetap tenang. Terima kasih udah mau ketemu. Katanya membuka percakapan. Aku gak punya banyak waktu. Jawabku singkat. Dia menarik napas panjang. Ran, aku gak nyangka kamu bisa sejauh ini. Aku hanya menatapnya. Kamu, hebat. Aku menyesal udah nyakitin kamu dulu. Aku bodoh. Benar-benar bodoh. Aku tetap diam. Aku cuma ingin tahu satu hal. Kamu pernah benci aku? Tanyanya lirih. Aku menatap cangkir di depanku. Pernah. Tapi kebencian itu gak membuatku kenyang. Gak bikin Arga punya susu. Gak membayarkan kontrakan. Jadi aku buang jauh-jauh. Raka menunduk. Ran, boleh aku ada lebih sering di hidup Arga? Aku mendongak. Pandanganku tajam. Kamu mau jadi ayah? Setelah 2 tahun kamu hilang tanpa kabar. Aku salah. Aku tahu. Tapi sekarang aku sadar. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi getir. Kamu sadar karena apa? Karena aku datang dengan mobil mewah? Karena aku tak lagi pakai daster dan sandal jepit. Bukan, Ran. Aku sadar. Karena aku kehilangan. Karena aku lihat Arga lari ke kamu dengan bahagia yang gak bisa aku kasih. Aku menarik napas dalam. Di dadaku, ada rasa sesak yang mencoba bangkit. Tapi aku tekan. Aku tak ingin luluh karena pengakuan yang datang saat semuanya sudah hancur. Dengar, Raka, aku gak akan pernah larang kamu untuk sayang sama Arga. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa ambil keputusan atas hidupnya tanpa aku. Hak asuh di tanganku. Dan kamu harus ingat, aku membesarkannya sendiri. Sendiri. Dia mengangguk. Lemah. Aku paham. Dan satu lagi, lanjutku. Jangan pernah datang padaku kalau hanya ingin menumpang sukses. Aku bukan ladang pengampunan. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan membuka pintu. Raka mengangguk lagi, tapi kali ini, dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih udah mau ketemu. Aku berdiri, mengambil tas dan melangkah pergi. Tapi sebelum aku benar-benar keluar dari kafe, aku berbalik. Raka. Dia menoleh. Harga diriku. Tidak untuk diperjualbelikan. Bukan dengan penyesalanmu. Apalagi dengan nostalgia. Lalu aku pergi. Langkahku mantap. Di luar, matahari bersinar terang. Sama seperti hidupku sekarang. Terang, hangat, dan bebas. Sejak hari itu, hidupku berjalan dengan lebih tenang. Bukan karena luka masa lalu telah menghilang, tapi karena aku telah berdamai dengan semua luka itu. Aku tak lagi menyimpan dendam, dan aku juga tak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Nama, jajanan Arga, makin dikenal luas. Pesanan tak pernah berhenti. Aku pun mulai membuka cabang di kota sebelah. Tak sedikit media lokal yang meliput perjalananku sebagai single mom yang berhasil membangun bisnis dari nol. Di beberapa acara talk show, aku diundang untuk berbagi kisah. Semua itu kulakukan bukan untuk pamer, tapi agar perempuan-perempuan lain yang mengalami nasib serupa tak merasa sendirian. Arga tumbuh dengan baik. Dia makin pintar, makin ceria, dan makin percaya diri. Setiap malam sebelum tidur, dia akan bilang, "Mama hebat," lalu mencium keningku. Itu lebih dari cukup. Itu lebih dari semua pujian yang pernah kudengar seumur hidup. Namun aku tahu, kehidupan yang sekarang tidak membuat mereka diam. Suatu siang, saat sedang berada di toko cabang baruku, seorang staf menghampiriku. "Bu, ada yang cari ibu." Ngakunya dari keluarga Pak Raka. Aku menoleh. Mataku menyipit. "Suruh masuk." Tak lama, Buati, mantan mertuaku, masuk dengan langkah pelan. Rambutnya sedikit beruban. Matanya tampak menyimpan kegelisahan yang dalam. Tak ada lagi gaya otoriter atau pandangan merendahkan seperti dulu.
Yang kulihat hanyalah wanita tua yang letih dan malu. "Assalamualaikum, Ran," ucapnya. "Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu." Dia duduk di hadapanku. Lama tak berkata apa-apa. Suasana hening. Hanya terdengar suara mesin kasir dan pelanggan di luar. "Aku lihat bisnis kamu sekarang besar." "Ya, Masya Allah," katanya lirih. Aku hanya tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Bu. Semua karena izin Allah." "Ran, aku kesini bukan untuk ngemis atau minta bantuan. Aku tahu, aku dan keluarga banyak salah ke kamu dulu. Aku cuma minta maaf." Nada suaranya pelan, getar. Ada air mata yang menggantung di pelupuk matanya. Waktu itu, aku ikut campur. Aku salah. Aku terlalu ikut-ikutan ngomporin Raka. Padahal kamu gak pernah salah. Aku ikut menuduhmu perempuan yang gak pantas buat anakku. Tapi ternyata, kamu jauh lebih dari sekadar pantas. Aku menunduk pelan. Dadaku panas. Tapi bukan karena marah. Melainkan karena ingatan itu kembali menyeruak. Ingatan ketika aku diusir dari rumah mereka sambil membawa arga yang masih merah, tanpa diberi uang sepeser pun. "Maaf, Bu. Saya gak tahu harus bilang apa. Tapi saya sudah melewati semuanya. Saya sudah baik-baik saja." Bu Wati mengangguk, tapi air matanya menetes. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan selembar undangan. "Ada acara keluarga. Pernikahan keponakan Raka. Kalau kamu berkenan, hadir ya. Arga juga, kalau bisa datang. Biar keluarga tahu, kamu itu bukan sekadar mantan istri Raka, tapi ibu dari anak paling pintar di keluarga ini." Aku menatap undangan itu. Dan saat aku terdiam, Bu Wati berkata dengan pelan, hampir tak terdengar. "Kami semua malu, Ran. Kami semua iri. Dan kami semua akhirnya sadar." Aku tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk kecil. Lalu menggenggam undangan itu. Setelah Bu Wati pergi, aku duduk lama. Menatap kaca di seberang. Melihat pantulan diriku sendiri. Pantulan dari seorang perempuan yang dulu pernah diinjak. Dan kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah membayangkannya. Minggu berikutnya, aku hadir di acara keluarga itu. Dengan Arga di sampingku, mengenakan batik dan senyum cerahnya. Saat kami masuk ke dalam gedung, semua kepala menoleh. Beberapa sepupu Raka yang dulu menertawakanku kini mengangguk sopan. Beberapa tantenya yang dulu menganggapku hanya ibu rumah tangga pengangguran, kini menyambutku dengan pelukan. Dan Raka, berdiri di sudut, hanya bisa memandang. Ada kebanggaan di matanya, tapi juga penyesalan yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Arga lari ke panggung, menyapa sepupunya yang menikah, dan ikut menyanyi bersama organ tunggal. Semua orang tertawa, bersorak, dan melihat ke arahku. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang ibu yang tahu, semua perjuangannya tidak sia-sia. Senyum dari seorang perempuan yang dulu pernah diremehkan, kini dihormati. Dan ketika malam itu aku keluar dari gedung dan masuk ke mobilku lagi, mereka semua menunduk. Sementara aku